Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Senin 5 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 6, ayat 6 sampai 11. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini 5 September kita memperingati Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Albania. Ibunya membesarkannya sebagai seorang Katolik yang saleh setelah ayahnya wafat tahun 1919. Sejak kecil, ia sangat menyukai cerita-cerita tentang kehidupan misionaris dan pelayanan mereka di Benggala, India. Pada usia 12 tahun, ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Pada usia 18 tahun, ia masuk biara Suster Loreto di Irlandia dan memilih nama Suster Maria Teresa. Ketika ia berangkat ke India dan tiba di Kalkuta, kaul pertamanya diucapkan pada Mei 1931. Kemudian Suster Teresa diberi tugas mengajar di Sekolah Putri Santa Maria Kalkuta. Sejak mengucapkan kaul kekal, ia dipanggil Ibu Teresa. Ketika Benggala mengalami bencana kelaparan dan memunculkan banyak penderitaan dan kematian, dalam perjalanan kereta api dari Kalkuta ke Darjeeling untuk menjalani retret tahunan, Ibu Teresa menerima inspirasi, panggilan dalam panggilannya. Ia meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang-orang yang termiskin di antara kaum miskin, yakni Kongregasi Misionaris Cinta Kasih, yang mendapatkan izin dari Vatikan 7 Oktober 1950. Selama lebih dari 45 tahun, ia melayani mereka yang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, sambil membimbing Kongregasi Misionaris Cinta Kasih ke seluruh dunia dengan berbagai karya amal. Ibu Teresa wafat pada tanggal 5 September 1997 di Kalkuta, India. Ibu Teresa dibeatifikasi 19 Oktober 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 4 September 2016.
Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Teresa dari Kalkuta. Semoga semangat Ibu Teresa menjadi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, melalui pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, hendak mengundang kembali setiap orang untuk menyadari makna hari Sabat. Perhatian dan cinta Allah yang dirayakan pada hari Sabat hendaknya terwujud nyatakan dalam tindakan kasih dan perhatian segenap umatnya pada sesama yang ada di sekitarnya. Karena Allah perhatian dan berbelas kasih, maka kita pun diundang untuk perhatian dan berbelas kasih kepada sesama kita. Itulah hari Sabat bagi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mewujudkan rahmat dan kasih Tuhan dalam hidup kita, seturut teladan Santa Teresa yang hari ini kita peringati bersama. Bapa yang berbelas kasih, semoga kami semakin peka akan situasi di sekitar kami dan tergerak untuk berbuat kasih seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.